Brandon Alvino Virgo. Sajida Alfa Namira Zahra. Di sini kami akan presentasi mengenai kebijakan pada bidang politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo periode tahun 2014 sampai 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brandon Alvino Virgo dari kelas 11 ULW 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kebijakan di masa Presiden Joko Widodo. Saya dari kelompok 9 sejarah. Yang pertama itu ada kebijakan relokasi ibu kota atau IKN. Pemerintahan memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Dasar hukum relokasi dibuat melalui Undang-Undang IKN yang disahkan pada tahun 2022. Tujuan utamanya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan konektivitas antar daerah. IKN dirancang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat transformasi ekonomi nasional. Yang kedua ada kebijakan Omnibus Law. Pemerintahan memperkenalkan ikan konsep Omnibus Law untuk menyederhanakan relokasi yang tumpang tindih. Tujuannya mempermudah investasi, mempercepat birokrasi, menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. Contoh utamanya yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 mengatur berbagai bidang perizinan usaha, ketenagakerjaan, investasi, pemberdayaan UMKM, mendekatkan omnibus juga digunakan untuk mendukung pembangunan dan tata kelola IKN bidang ekonomi. Yang ketiga itu ada bidang ekonomi, kebijakan ekonomi dalam penanganan COVID-19. Pemerintahan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi dan stabilitas ekonomi. Kebijakan yang dilakukan insentif dan relaksi pajak stimulus fisikal dan non-fisikal, dukungan bagi UMKM, kemudahan ekspor impor, program bantuan sosial diperluas, listrik gratis, potongan tarif, listrik bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diarahkan fokus pada pencegahan COVID-19, menjaga kebutuhan pokok, stabilitas ekonomi nasional, kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi. Fokus pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, transportasi umum, kereta cepat. Tujuannya pembangunan ini adalah memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program infrastruktur diperluas ke berbagai provinsi melalui proyek strategis nasional. Itu saja yang saya bisa sampaikan dalam kebijakan di masa Presiden Joko Widodo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab kedua dengan subjudul dampak kebijakan pada bidang politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi periode tahun 2014 sampai 2024. Pada masa pemerintahan Joko Widodo periode tahun 2014 sampai 2024, terdapat beberapa kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Dalam bidang politik, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti relokasi ibu kota negara atau IKN Nusantara, serta Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan stabilitas nasional dalam jangka panjang.
Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga tersebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif dan pro kontra di masyarakat. Relokasi IKN mendapat kritik karena membutuhkan biaya yang besar, menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, serta adanya risiko terhadap masyarakat lokal. Sementara itu, Omnibus Law juga memicu penolakan dari sebagian masyarakat karena dianggap dapat mengurangi perlindungan tenaga kerja dan menimbulkan demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya tetap menimbulkan perdebatan dalam bidang politik dan sosial. Sedangkan dalam bidang ekonominya, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi, bantuan bagi sektor usaha, serta berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak krisis ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan irigasi juga dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi tersebut juga memiliki dampak negatifnya. Pada masa awal pandemi, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan. Angka pengangguran juga semakin meningkat dan beberapa proyek pembangunan sempat terhambat pembangunan perjalanannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendapat kritik karena manfaatnya dianggap belum dirasa secara merata oleh seluruh masyarakat dan masih menimbulkan kesenjangan sosial di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo memberikan dampak positif maupun dampak negatif pada bidang ekonomi dan politik bagi negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang hingga sekarang masih relevan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. Yang pertama, kebijakan penanganan COVID-19 melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kebijakan ini menjadi dasar pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan perlindungan bagi masyarakat terdampak pandemi. Hingga saat ini, dampak pandemi masih dirasakan, terutama oleh UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga program pemulihan ekonomi ini masih sangat dibutuhkan. Yang kedua, kebijakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah perizinan usaha agar investasi meningkat dan lapangan kerja bertambah. Dalam kondisi sekarang, masalah pengangguran dan persaingan investasi masih menjadi tantangan, sehingga reformasi regulasi ini dinilai masih relevan, meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Yang ketiga, pembangunan IKN Nusantara sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Selama ini, pembangunan lebih terpusat di Jawa sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Karena itu, pembangunan IKN diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian tengah dan timur. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi massal juga masih sangat penting karena membantu memperlancar distribusi barang, penurunan biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari berbagai kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan investasi dan mendukung pemerintahan pembangunan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi politik ekonomi terhadap industri pariwisata dan kesenian pada masa Joko Widodo. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Poin pertama, penurunan saat pandemi. Poin kedua, pemulihan pariwisata. Poin ketiga, infrastruktur mendukung.
Dan terakhir, promosi budaya. Saya akan menjelaskan pertama yang terlebih dahulu, yaitu penurunan saat pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata dan kesenian. Banyak tempat wisata yang harus ditutup karena pembatasan perjalanan. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan secara drastis. Dampaknya, pelaku usaha di sektor ini mengalami kerugian besar. Selain itu, kegiatan seni dan budaya juga banyak yang dibatalkan. Seniman kehilangan kesempatan untuk tampil dan mendapatkan penghasilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat rentan terhadap krisis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya, yaitu ada pemulihan pariwisata. Setelah pandemi mereda, pemerintah mulai mendorong pemulihan sektor pariwisata. Berbagai program promosi dan event mulai diadakan kembali. Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional maupun mancanegara. Secara bertahap, sektor pariwisata mulai bangkit kembali. Namun, pemulihan ini tidak langsung terjadi secara cepat. Dibutuhkan waktu untuk pengembalian kepercayaan wisatawan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu beradaptasi dengan kondisi baru. Meskipun demikian, tren pemulihan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dan yang ketiga, yaitu ada infrastruktur mendukung pariwisata. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata. Akses menuju tempat wisata menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini membuat wisatawan lebih tertarik untuk berkunjung. Selain itu, fasilitas yang baik juga meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dengan adanya infrastruktur, potensi wisata di daerah dapat lebih berkembang. Daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kini menjadi destinasi baru. Hal ini membantu meningkatkan ekonomi lokal. Dengan demikian, infrastruktur menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Dan yang keempat, yaitu promosi budaya dan kesenian. Pemerintah mempromosikan budaya dan kesenian Indonesia melalui berbagai event. Festival budaya dan pertunjukan seni menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, promosi dilakukan hingga ke tingkat internasional. Upaya ini membantu meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Seniman juga mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berkarya. Selain itu, generasi muda menjadi lebih tertarik untuk melestarikan budaya. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dampak positif bagi sektor kesenian. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kami buat. Semoga presentasi yang kami berikan dapat menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.